KPU Banjarmasin sudah menjaring petugas pemilihan kecamatan yang nantinya akan bertugas pada pemilu serentak tahun 2020. Calon PPK itu pun akan melaksanakan tes tertulis di Auditorium FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dinas Kesehatan juga diminta untuk melakukan tes kesehatan pada 10 orang calon anggota PPK. Kalau menyerahkannya di awal, kita ulangi lagi di awal deh. KPU Banjarmasin sudah menjaring petugas pemilihan kecamatan yang nantinya akan bertugas pada pemilu serentak tahun 2020. Calon PPK itu pun akan melaksanakan tes tertulis di Auditorium FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin besukan Kamis 30 Januari 2020. Ketua KPU Kalimantan Selatan Sarmuji, Wertakuni Prima TV usai sosialisasi tahapan pemilihan gubernur wan wakil gubernur, wali kota wan wakil wali kota Banjarmasin tahun 2020 di Hotel Jelita Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin Tengah, besukan Rabu 29 Januari 2020 memadahkan tahapan penerimaan calon PPK sudah dilakukan, kini memasuki tes tertulis. 10 besar yang terbaik nantinya akan diambil mengingat adanya kejadian yang luar biasa, yaitu meninggalnya beberapa orang petugas KPPS. Untuk mengantisipasi supaya kasus tersebut kada terulang lagi, Pak Sarmuji meminta KPU Banjarmasin dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan tes kesehatan pada 10 orang calon anggota PPK. Mengenai ada sebagian anggota PPK pada pemilu tahun 2019 lalu yang dinilai kurang menunjukkan kinerjanya menurut Sarmuji, agar kasus ini kada terulang lagi maka sepenuhnya akan diserahkan pada KPU Banjarmasin. Bila perlu orang tersebut kada dipakai lagi di Pilkada serentak tahun 2020 ini. 5 tahun maka dia tidak lulus, gugur, ya. Pak, tadi ada PPK di Banjarmasin Tengah gitu ya Pak ya? Ya, itu kan kemarin kita melakukan kontrol ya, saat rekap. Kawan-kawan PPK ini kan ya, menantang terus. Bahkan mereka saya anggap gagal, kenapa? Kawan-kawan KPPS membuat C1 aja nggak beres itu. Nah, itu kan tugas pokok mereka. Nah, dan mereka selalu kita arahkan melawan terus. Ya, saya bilang itu kita janganlah itu dulu, kalau masih ada yang lain kita yang lain. Berarti antisipasinya nanti Pak untuk pemilihan PPK ini agar tidak seperti itu lagi, harus seperti apa? Ya tentu kawan-kawan kabupaten kota kan yang menyeleksi ini kan memperhatikan nama-nama itu kan sudah terdaftar loh, yang tahun 2019 itu karena udah nama itu udah kita ciri lah ya. Kalau itu sudah masuk lagi ya tentu kita perhatikan ya, aspek-aspek. Kalau memang mereka masih dibutuhkan perlu, tapi harus ada komitmen bahwa mereka bisa bekerja. Sementara itu, PLT Ketua KPU Banjarmasin Rahmiati Wahdah memadahkan, sebanyak 142 peserta yang lolos seleksi PPK beberapa waktu lalu akan menjalani tes tertulis pada Kamis 30 Januari 2020. Dari 142 orang tersebut diambil 50 orang yang disebar di 5 kecamatan. Kemudian warga Banjarmasin bisa memberikan masukan mengenai 50 orang tersebut, baik melalui online maupun datang langsung ke kantor KPU Banjarmasin. Setelah itu, kembali dilakukan tes wawancara sekaligus mengkonfirmasi tanggapan warga tersebut kepada setiap peserta calon PPK. Kita akan buka tanggapan masyarakat yang nantinya akan tes lagi satu kali, yaitu tes wawancara. Jadi buka lagi untuk masyarakat mengoreksi 50 orang itu Bu? Yang 10 orang itu, apakah ada nantinya tanggapan masyarakat mengenai, silahkan bisa di web kami, bisa juga langsung datang ke KPU untuk tanggapan masyarakatnya. Kalau nanti ada tanggapan masyarakat, bagaimana Bu cara mengininya Bu? Dihilangkan atau diganti sesuai dengan apa masyarakat tanggapannya, dan kita kan memang dites juga di wawancara, jadi mungkin kita konfirmasi juga nantinya ke calon anggota PPK.